semuanya, balik lagi nih sama gue Ivan. Tadi kita udah keliling-keliling bengkelnya ya. Sekarang kita akan ngobrol langsung sama ownernya, Om Koko. Halo Om, gimana Om? Kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banget Om. Kita teman-teman dan STP sudah diizinkan ke bengkel Om yang keren ini. Atau apa namanya? Dream Garage ya? Dream Garage. Dream Garage. Ya. Tapi gimana sih Om background membangun Dream Garage ini Om? Jadi gini sebetulnya, rencananya sih saya ingin bikin bengkel aja ya. Setelah saya nggak aktif lagi, saya pikir saya ingin bikin sesuatu yang yang saya nggak usah repot-repot gitu. Seperti saya tidur, kamar mandi ada di sini, dapur ada di sini. Pokoknya bengkel ini adalah rumah saya gitu. Duh, ada apa? Dapur, tidur di sini, ya, ada di sini. dapur, ada kamar mandi, ada semuanya ada di sini. Waduh, apa yang Terus bisa tinggal di sini Om? Kadang-kadang saya juga ya. Terus sama buat kadang-kadang anak cucu kumpul di sini semua. Jadi ini pusat jadi sesuatu tempat berkumpul lah, ya. Karena kita harus kita kalau punya sesuatu tapi nggak pernah lihat tuh kadang-kadang seperti nggak punya. Itu saya alami dulu ya. Mobil berantakan di mana-mana, titip sana titip sini. Terus saya menikmati satu, terus merasa nggak punya lagi. Oh, kok belum nggak punya, beli lagi. Hal yang sama, mobil yang sama. Akhirnya setelah hampir 40 tahun ya, bengkel ini kan berdiri tahun 93. Sebelumnya saya juga udah kerjakan sendiri. Oleh sebab itu setelah bengkel ini berdiri, saya ingin mobilnya seperti terus terang aja saya buka punyanya garasinya Paul Walker. Bagus iya. Gitu ya. Saya pikir dia nggak tinggal di situ, saya harus tinggal di situ gitu. Oleh sebab itu saya bikin ini. Garasi. Garasi. Nah, terus kalau Dream Garage ini gara-garanya tadinya cuma hanya saya nggak namakan. Nah, sekali waktu saya ketiduran di sini, begitu bangun gitu kan saya langsung kamar saya di situ, langsung lihat mobil. Wah, nggak ngimpi, lihat mobil nih. Terus adik-adik saya maupun ponakan-ponakan, udah Pak De, bikin aja Dream Garage. Oke, saya bikin Dream Garage. Sebenarnya ya bercanda aja sebenarnya. Jadi awalnya bercanda bikin Dream Garage, tapi akhirnya dipakai sekeluarga juga Om ya. Jadi cuma tempat kumpul tadi sama cucu sekalian. Iya, alhamdulillah Mas ya. Saya bengkel ini kayaknya berkah gitu. Jadi semua teman-teman lama datang. Terus terang saya baru main IG itu 5 bulan belakangan ini. Sebelumnya saya nggak pernah main itu. Jadi setelah saya mau IG, terus saudara-saudara, teman-teman lama pada datang kumpul. Saya sih alhamdulillah ya kumpul ya. Katanya kalau banyak tamu banyak rezeki. Ya kan. Amin. Ini kan juga berbagi kebaikan ya Om ya. Kan ya, cerita orang kayak biasa lihat JDM di game, di film. Wah, ini bisa lihat langsung nih. Dan di nggak kepikiran deh. Santai juga ya Om. Saya nggak pernah kepikiran tuh. Bener, kalau ini jadi sesuatu terus terang saya JDM itu kan 10 tahun kebelakangan. Karena tadinya ngumpulin mobil, pokoknya mobil 2 pintu saya kumpulin gitu. Tapi akhirnya saya pikir-pikir kalau nggak legend juga sia-sia ya, buang-buang uangnya. Jadi ini juga memang sengaja. Jadi emang sengaja Om ya dicari mobil-mobil JDM yang legend. Gitu. Atau sebenarnya enggak loh Mas. Enggak juga ya? Enggak juga ya. Enggak juga Om. Enggak. Jadi kalau tiba-tiba datang nih mobil-mobil. Bukan. Jadi ini nih contohnya Mitsubishi ini. Ini gitu. Salah satu mobil saya punya Mitsubishi. Ini orangnya nawarin sampai mau nangis-nangis, tolong deh katanya dibeli. Saya pikir ini mobil apa ya? 3000 GT. Saya browsing, saya tanya kebetulan Om Dani, terus saya malu, mobil gitu ngapain? Saya diam-diam suka. Saya beli aja.
Iya nggak? Padahal tuh bukan kayak Om kayak wah saya pengen ngejar. Saya belum pernah lihat tuh. Belum pernah lihat malah. Baru riset dulu apa sih? Oh 3000 JT gini. Bener. Dulu soalnya terus Supra juga gitu mas. Saya di ADC bilang itu Supra bagus, beli. Saya tawar 2 jam tuh. Besoknya saya ambil tuh. Langsung. Jadi tadinya nggak tahu. Nah begitu ada film Fast Furious baru. Itu sampai puluhan kali saya nonton, saya liatin mobil bilang ada saya gitu. Jadi kebetulan yang membawa keberuntungan gitu ya. Memang orang bejot yang paling enak. Bener-bener. Justru malah ya kalau nggak dicari tuh malah datang sendiri kali itu. Ya gitu, iya gini ya. Gitu ya. Saya juga tadinya, tapi yang satu hal yang saya suka setelah saya pindah jadi setelah saya bangun ini adalah saya menjadi orang jujur. Yang ya biasanya bohong kan sama keluarga biasa itu, beli mobil 1 jadi 2 gitu ya. Iya. SNI ya, sudah nanya beli, istri. Ya nggak pernah nanya saya. Jadi nanya, anak istri saya tuh nggak tahu. Oh, awalnya nggak tahu? Nggak tahu. Saya kumpul-kumpulin dan yang paling setelah kumpul tuh terpaksa mereka bilang ngapain sih bapak ngumpulin segini mobil. Mereka tahu mobil lama yang selalu mogok gitu ya. Terus mobil suruh jual mas, suruh jual, beli aja semua. 1, ya semua beli, jual aja 1. Paling kalau dikumpulin kan dapat 1 sampai 2 M mungkin katanya. Lumayan kamu bapak mau beli mobil terbaru boleh. Saya bingung mas, kalau jujur dosa lama kebuka ya. Nggak jujur, kesananya tambah susah. Ini ya. Kita dalam saya hati bilang, enak. saya tes saya jual salah satu mobil. Dengan harga umpamanya kalau kita beli 100 rupiah gitu ya, harga mereka tahu hanya 100 rupiah, saya jualnya 1 juta. Marah mereka marah, dibilang kalau orang mau jual ya niat lah gitu ya. Kalau mas mau jualnya 100 ya 110 masih mending, ini tuh langsung 1 juta, marah dia. Ini hanya kiasan aja terus orangnya itu nawar hanya sedikit di bawah permintaan saya, bingung. Nah baru di situ keterbuka semua bahwa mobil yang saya simpen tuh ada harganya. Tadinya mereka nggak tahu. Tadi mereka pikir ini hanya mobil tuang ya. Dan juga saya juga belinya nggak mahal-mahal amat gitu mas. Oh iya. Iya. Ya mungkin kalau kebetulan yang pernah memiliki saya beli tahu dia berapa belinya sama saya beli sama dia. Jadi yang mahal tuh sekarang gitu. Dulu enggak nih Om. Enggak ada apa-apanya mas. Om Koko udah dari 93 atau lebih tepat 10 tahun ya. Sebetulnya gini mas, awalnya saya nggak gitu. Jadi saya tuh dulu waktu tahun 71 itu udah punya mobil. Orang tua saya tabrakan meninggalkan 1 mobil Holden. Terus saya sekolah kuliah itu ada nggak punya uang dijual cuma setahun, nggak sampai setahun. Saya nggak bisa tuh, nggak punya mobil. Akhirnya ngumpulin taksi. Pertama punya saya Sri Medali, bekas taksi. Oh mobil bekas taksi. Kalau mau pakai mas, itu namanya malu banget, ya nggak? Karena putih biru masih. Oh iya, masih warna. Tapi saya nyesel dan kotak. Sampai sekarang saya masih punya tuh mobil. Oh iya. Tapi bukan mobil yang itu, tapi mobil yang sejenis. Mobil sejenis. Saya mikir-mikir kalau putih biru pakai tulisan taksi seru kali ya. Wah seru banget. Pasti orang pada liatin tuh. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang nonton juga lama ada terus beli mobil bangkit, Triple S masih 50.000 ya. Langsung 50.000. Mengkais-kais saya memang dari bawah betul. Sekarang sih kelihatannya gitu, cuman yang jadul-jadul saya masih pegang. 310 saya masih pegang tuh. 311 masih saya pegang. Agak bulat gitu ya Om ya. Yang dulu bekas taksi ada sebagian, Sri Medali semua. Nah itu mas. Berarti ini Om ya, tujuan Om bangun ini kan tadi awalnya hanya untuk mengumpulkan mobil-mobil yang tadinya kepencar Om. Iya benar. Sebenarnya saya ingin merasa masa tua saya itu saya nggak kemana-mana lagi gitu ya, ada di sini mobil kutak-kutik di sini ya, terus pelek juga saya suka. 40 tahun sih ngumpulin hampir 200 lebih kali 200. Jadi nah itu penyakit tuh mas, beli pelek hampir kayak orang minum obat, nggak bisa nahan itu. Terlanjur terus ya Om ya. Karena dulu tuh katanya jadi mahal, dulu kayaknya bisa deh ya semua orang nggak mau beli kok.
Iya, awal Iya. 90-an, 2000-an Wah, kalau gitu. pakai Mercy hebat banget, tapi begitu saya pensiun nyesel banget punya mobil baru. Iya nggak? Karena apa? Biaya penyusutannya tuh harus saya tanggung. Ya, betul. Ya. Nah, tapi kalau begitu mobil jadul, justru saya dapat penambahan Makin itu. apalagi Om udah mulai di zaman mobil-mobil JDM ini Iya. belum terlalu dilirik. Jadi Nggak nyangka juga berarti Om ya dulu Om. Nggak nyangka. kepikir ya. Nggak kepikir bener. Saya suka karena suka aja. Jadi makanya saya kumpulin sampai lebih dari satu gitu ya. Saya pikir dulu mah harganya masuk akal sih mas. Nggak, ya. Ya, Nggak kayak sekarang ya Om. ya kalau beli Innova masih mahal. Kemahalan Innova kan. Dulu Om itu Iya, lebih mahal Innova. iya, iya beneran. Bener, itu. Dan itu banyak yang nggak terpakai ya. Ada beberapa teman yang kebetulan punya yang sekarang diwahkan itu ya, mobilnya banyak. Itu saya tahu benar, mobilnya ya lebih mahal Innova. Dan ya orang apa sih dulu ya? Iya, benar. Ya kan? Nggak kepikir loh, Be. Nggak kepikir. Tapi akhirnya ketahuan bahwa dia bertahan ya sampai sekarang ya. Jadi ya memang passion ini ya sebenarnya nggak ngincar apa profit, cuma ujung-ujungnya juga agak dapetnya Om ya. Ini bengkel, gini mas, kalau ini bengkel ini beda ya. Oh iya. Kalau orang ingin memiliki mobil dan terawat, itu sebaiknya punya bengkel. Tapi jangan berpikir bahwa setiap usaha itu mencari keuntungan. Nah, terus saya setelah bengkel ini jadi, saya pikir kalau di bengkel cuma ganti oli, ganti mesin, modifikasi biasa itu. Akhirnya saya pikir harus yang keluar beda. Makanya saya bikinkan ini adalah bengkel self service. Bengkel self service. Ya, jadi orang datang bawa mobil, bawa montir boleh, bawa spare part boleh. Dia datang sini sewa tempat aja, saya kasih pinjam seluruh peralatan. Karena gini mas ya, kita tuh kalau ke bengkel tangan pengen ya. Jadi kalau ke bengkel resmi kan nggak bisa apa-apa. Iya. Saya di sini bukannya ingin menyaing bengkel resmi atau ingin yang mau dibilang enggak. Saya hanya pengen seneng-seneng aja gitu ya. Dan di akhir hayat saya itu sama selainnya nyari lebih-lebih ya buat makan aja lah ya, cukup. Yang penting mobil juga kerawat gitu. Dan yang paling perlu yang lebih dari yang segala, silaturahmi itu ada di sini. Oke. Ya, saya ketemu Mas Ivan lebih dekat karena di sini, ketemu teman-teman yang lain ya Bisa di sini, ngobrol, terus diskusi. ketemu komunitas yang lain di sini. Ya. Gimana ya? Itu lebih nikmat. Ya, Nggak bisa dihargai loh. nggak bisa dihargai benar. Iya. Nah, tapi ini Om, menarik Om, kan orang kalau di bengkel Prabus nih, wah kayaknya tuh di bengkel khusus Jepang dia ada eksotik. Sebenarnya benar gak sih Om? Apa ini sebenarnya bengkelnya seumum nih? Umum banget mas. Oh, Umum banget. umum banget tuh. Saya ini jadi repot nih emang. Ya. Mobil itu yang dipajang di sana kan itu mobil-mobil lama. Itu mobil yang digantung itu kan Silvia S12. Nah, iya. Itu Kalau kita belinya nggak sampai 100 juta mas. Mobil di pinggir jalan. di pinggir jalan Om. Iya. Buset. Nah itu bisa tanya ke yang punya itu sekarang punya bengkel cat terbaik di Indonesia, di Jakarta. Oh, iya. Itu saya beli, dia punya ceper-ceper, saya bikin, saya lihat sejarahnya. Iya. Nah, saya kamu kasih sejarahnya, saya lihat, oh ini harusnya buat rally, safari rally. Saya bikin safari, saya gantung. Gantung Ya. depan jadi Nah, maskot. buat maskot, ya nggak? Toh jalan juga nggak mungkin gitu. Ya, saya pikir itu. Jadi, terus kalau kita langganan juga seperti, oh maaf ya mobil bak itu operasional seperti PLN, terus kan di sini juga. Mobil Servis Eropa ini masuk, juga. iya. Ya kadang-kadang Mobil dinas loh. Iya. Pick up loh. Jadi jangan itu kan pikir mobil dia Skyline. gede itu yang jeep yang gede-gede itu kan buat di jalan, buat di perkebunan. Oh, Jadi ya karena lihat aja, nah inilah mas ya. Iya. Kalau lihat jangan lihat casingnya, ya nggak susah, ya nggak orang. lihat Dan dalamnya dulu. iya orang kesini sampai ada yang tanya di DM saya, berapa sih mas biaya? Begitu saya sebutkan, kok murah banget mas, nanti dijebak. Kalau dijebak mau kembaliin tuh duit 10 kali gue bilang. Ya jadi gimana ya? Tapi kan saya malu. Sini murah loh, saya bikin tabel, malu dong. Kayak gimana ya? Tapi ya ini kan mas lihat ya mobil biasa banget kan. Mobil 1 juta umat lebih banyak daripada mobil aneh ya.
Cuman karena orang tertuju yang itu, nah Mikirnya ini bengkel spesialis, padahal ini bengkel umum. Dan tadi gue bilang self service. Boleh bawa mekanik. Service belum dulu mas. Belum tunggu dulu. COVID dulu mas. Oh iya benar. Saya udah siapin, kalau mas lihat di gudang udah siapin lemari-lemari spare tempat spare part, kunci-kunci udah saya siapkan semuanya. Terus sampai celemeknya, sampai semuanya udah saya siapkan. Udah tinggal go aja. Cuman lagi COVID, janganlah kita, gimana pemerintah aja lah kita ikut. Kita nggak mau ini. Jadi nanti kalau udah buka pendaftaran, saya akan kasih tahu. Mantap tuh, harus tunggu tuh. Ya nggak usah banyak-banyak lah, sehari 5 aja. Ya. Nggak bisa kita ajarin. Nah, Ya, betul. kalau nggak ajarin kita duduk, kita ngobrol deh, ya nggak? Jadi gak usah takut ya, mau coba nanti ada Om Koko dan timnya yang siap bantu. Ya tuh. itulah. Ya. Nah, Om Koko, tadi kan Om bilang ini bengkel dari tahun 93 ya? Ya, betul. Berarti ini bengkel dari tahun 93 Om? Atau Ya. baru? Oh, dari 93? 93 di sini lokasinya, tapi 2 tahun belakangan ini baru saya bangun. Oh. Setelah saya nggak aktif lagi, saya ingin suasana nyaman, jadi saya bangun. Jadi Bang dari termasuk yang apa tuh Nissan Silvia tadi yang di depan tuh Ya. Om, ya. Gitu. Berarti dari situ baru mulai ini Om ya apa? Di apa? Di highlight mulai dilirik nih Om. Ya, bukan gini loh mas. Gimana? Sebetulnya ini viral maupun orang tahu itu setelah saya bikin IG. Saya belajar IG. Saya kan nggak cuman WA gitu aja. Terus teman-teman bilang, terutama anak-anak saya bilang, Pak coba aja di IG. Nah saya bikin IG sehari 5 gambar dikirim, kok dikit dapat. Orang rupanya saya nggak tahu gitu ya. Terus ada orang kasih komen, saya diemin aja. Saya nggak ngerti, saya bilang. Cuma posting foto selesai Iya, gitu. pokoknya begitu ada foto sehari ada masukin. Saya pikir apa gitu, karena saya lihat orang-orang kan banyak. Nah setelah saya mulai belajar, nah mulailah saya tahu. Sampai sekarang juga maaf aja teman-teman mungkin ada yang belum di follow atau nggak ngerti saya. Soalnya kemana ya? Bingung saya. Kadang-kadang juga bikin story juga kadang-kadang orang kirim masukin aja ya kan. Ngapain sih? Saya kan maksudnya untuk cari teman aja. Iya, nggak ada ini. Nah setelah itu 5 bulan ini, saya alhamdulillah hampir banyak sekali. Saya bingung, kaget juga. Jadi rupanya orang kenalnya itu karena IG. Maklum lah ya dulu ya orang-orang kan, zaman saya kan cuma taunya WA apa situ gitu kan. Atau dulu mulut ke mulut kan. Dari mulut ke mulut. Ini. Dan juga nggak nyari inilah ya pikir ya. Nyari. Tapi ternyata gara-gara IG tanpa diiniin, wah jadi rame. Saya juga kenal Om Koko lewat IG tuh, baik banget tuh. Iya. Kita nge-DM dibales loh sama ownernya. Ya kan saya pikir kayak WA. Tapi kalau kebanyakan kebingungan Ya saya. iya, berarti. Jadi saya gini ya, kalau saya balas satu saya berusaha ingin semua. Tapi kalau udah kebanyakan bingung saya. Benar. Bingung ya, paling itulah kalau DM. Nah tadinya pasti lama. DM tuh saya nggak ngerti bukanya mas. Akhirnya saya diajarin yang ada ujungnya. Ya, baru saya buka. Iya. Nah itu juga ada general, ada primer. Nah itu kadang-kadang itu nggak ada gitu kan. Ya, Nah itu nggak ngerti. Ya maklum lah ya. Ya. Bukan anak gaul banget gitu ya kak. Begitu ya. Itulah sosial media ya jadi seperti Hebat. sekarang lah ya. Nah ini Om, kan udah denger nih cerita-ceritanya bengkel Prabus dan gimana nih Dream Garage ini dibuat. Sekarang kita ada pertanyaan nih dari follower-followernya STP Indonesia. Siap. Dimana yang pertanyaan yang beruntung mendapatkan STP Breadfruit. Wah. 3 orang aja nih Om. Ya, Oke, siap. Ya, yang pertama kita lihat nih dari siapa nih? Steven Rinaldi. Steven. Ya. Kenapa koleksinya JDM semua Om? Apa nggak tertarik untuk mobil Eropa? Mas Steven, salam kenal dulu. Ya, salah. Salam kenal. Gini mas, saya dulu awalnya
bukannya mau cari JDM maupun Eropa, cuman punya duitnya cukupnya buat apa. Udah pertama sih Jepang ya, Nissan. Makanya kenapa saya merah putih biru, karena saya suka banget sama Nissan. Karena bukan suka karena fanatik, karena hanya bisa belinya itu gitu. Ya. Taksi Sri Medali. Terus presiden taksi Nissan terus, karena dulu ini pakai taksi adalah Nissan gitu ya. Toyota udah hancur-hancuran tuh soalnya dia. Akhirnya saya sampai sekarang itu. Terus saya pernah sampai tahun 90-an ke atas, hampir tahun 2000 saya udah Eropa. Ya. Oh, sempat Eropa? Eropa sempat. Karena ya terus terang nih JDM ada yang di sini nih tuh, kalau Eropa ya beda, nyaman ya. Iya. Sampai tapi tetap hati jadi Tetap di ini Nissan. Karena pertama kali Nissan sama Toyota suka saya. Terus saya jadi punya juga main hari-hari buat Eropa, buat karena selain daya kan, Mercy ya kan. Tapi gini loh ya, setelah saya mau masa bakti saya selesai, saya dua hal yang saya punya, JDM punya Mercy maaf bukan merek ya, tapi Eropa. Jadi saya pikir di Eropa ini saya anak bawang, Mas. Anak bawang? Iya. Saya punya Eagle pintu 2 ini. Itu ketemu sama komunitas yang lain jadi anak bawang, Mas. Nggak ada apa-apanya, ketemu Goldwing. Lah, yang punya Goldwing, Kentang, Station. Terus sayanya jadinya minder. Terus saya pikir-pikir saya harus satu. Akhirnya saya lepas semua. Walaupun cuma ada 1-2 yang masih saya pegang. Kalau JDM maaf ya, mungkin udah topnya ya, udah nggak bisa lagi saya yang lain. Jadi saya pikir jadi raja kecil aja enak kali daripada jadi anak bawang ya nggak. Minder Mas, bener. Mau pakai apa Mercy? Orang bisa ngelangkain kita sebanyak-banyaknya, jauh. Saya sadar itu kok, saya sadar. Mendingan saya jadi raja kecil-kecilan aja lah. Padahal ini juga JDM-JDM yang kelas-kelas dunia banget nih. Enggak sekarang Mas, dulunya sih mana? Ya saya juga bingung. Berarti gitu visioner ya. Dulu ya. Koko udah melihat nih, wah ini bakal naik nih. Ya saya suka sih Mas ya. Suka mobil memang irit lah ya. Saya kalau beli pintu 4 kan mahal, beli 2 aja dulu pintunya. Beli mobil irit gitu. Yeah. Jadi tapi udah jelas ya, kalau Koko ini juga dulu main Eropa dan masih nyimpen. Cuma ya sekarang lebih ke JDM. Ya, karena dan gak hanya Nissan. Itu dia Mas, kalau Eropa tuh saya anak bawah. Gak ada apa-apanya lah. Benar. Walaupun kita punya Eagle, punya CL, SL, mau 550, gak ada apa-apanya gitu. Banyak banget yang lebih dari kita. Ya, kalau udah ngobrol kita diomongin langsung rasanya malu banget. Iya nggak? Iya nggak? Seperti saya pernah, kalau hari-hari dulu saya kerja pakai CLS. Itu ketemu CLS yang 63 selesai ya. Iya kan? Udah CLS kita pada 5 tahun. Udah lavanya hebat banget dulu. 11 63 AMG. Iya aduh. Terus bener punya Zibo dulu punya juga. Sebelahnya C63 selesai kita. Mau ngejar apa kita? Iya nggak kelar-kelar gitu, nggak kuat lah saya itu serangnya, tahu diri lah gitu. Siap Bang. Gitu ya Weh. Jadi buat pelajaran juga nih. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Raymond.Wijaya. Ini hanya double, jadi saya panjangin. Ya. Mau tanya nih Om, suka duka paling berkesan selama ini dengan merawat dan bangun mobil JDM apa aja Om? Jadi suka dukanya bangun mobil JDM. Terima kasih Mas Raymond. Sukanya kalau udah jadi udah pasti ya. Wah, iya. Tapi yang duka sih enggak ya. Cuma gini loh ya. Iya gini. Bangun mobil itu, maaf ya saya nggak pernah beli mobil baru nih Mas. Ya. Jadi kalau lihat mobil baru semua orang bisa beli gitu. Betul. Tapi saya suka yang makin mobil yang kurang normal gitu. Saya suka gitu. Kembalikan ke aslinya ya. Terus satu lagi saya juga Mas bisa lihat mobil saya modifikasinya nggak ada yang wah banget gitu kan. Saya hanya mempertahankan sedikit orisinalnya, ya paling tambah side terus lips yang kecil-kecil ya, fender kecil yang tidak menghilangkan keasliannya.
Tetap lihat original memang. Karena kalau udah dimodifikasi itu seleranya beda lagi nih. Nah. Seperti saya tadi bicara mobil-mobil Eropa atau Amerika ya, udah beda nih. Jadi karena itu mobil udah seleranya itu yang modifikasi maupun dia udah functional. Memang lain kelasnya mas. Saya ini kelasnya yang begini-begini aja gitu. Cari kelas aman. yang netral ya. Netral. Suka. Ya, kalau nggak punya duit gampang jual gitu aja. Kalau yang modifikasi kan susah. Iya benar-benar. Iya Karena kan? selera kan om. Selera dan kita udah keluar uang banyak. Itu yang repot. Kalau saya ya pertama yang pasti saya lakukan adalah pelek paling. Pelek harus Itu ganti ya. Karena saya nyambung pelek. Setnya juga banyak sih om ya, jadi nggak perlu bingung lah. Gak nyari PCD juga nggak bingung ada. Ya. Tapi kalau bangun gak susah ya, kan mobil kan bukan mobil yang gampang dimudah lah. Kayak nyari partnya nggak mungkin di Senen nih kayaknya nih. Jangan percaya, jangan salah mas. Oh, jangan salah nih. Jadi gini, saya sering beberapa spare part dulu ya, dulu di Senen gitu, sering ada orang itu toko-toko spare part, dia beli spare part borongan, dia nggak tahu tuh spare part apa. Oh iya. Nah, seperti saya pernah dapat fender, itu orang bilang ini buat Datsun, dia nggak tahu Datsun apa. Begitu saya browsing, kamu tahu nggak? Stanza pintu 2, saya punya dulu. Stanza Pintu 2, itu di Indonesia 1 atau 2 biji cuma. Saya termasuk saya yang punya. Itu belinya cuma nggak sampai 200.000 coba. Karena dia nggak tahu Nggak itu ngerti, buat nggak ngerti. Oh, berarti jangan salah sangka nih ya, ke apa central deal gitu, kita apa mata jeli. Jadi gini mas ya, kita jangan wah ini mobil GDM langsung. Nah kalau kita main bengkel terus ya habis. Tapi yang penting begini loh, kita rajin sama mau keluar tenaga, keringet lah, ya kan. Jadi kalau pelek beli yang masih bocil-bocil ya amplasin aja, kita gosok kan jadi bagus juga ya. Jadi sekarang kita ya sukanya ketika mobil jadi, wah cakep banget, dukanya kalau dukanya nggak ada, dukanya nggak ada, semua seneng. Semua, karena tapi kalau kita udah pengen kan pasti udah suka, nah, iya nggak? Kalau mau beli ini, nah kalau kecuali kalau untung rugi bakal dijual, beda kan kita beli mobil bobroknya tuh udah seneng banget gitu. Ya. Memang beda yang passion dengan yang ini. Iya, ngerjain pun jadi juga seneng. Wah, kan? seneng banget. Nah ini pertanyaan terakhir dong dari Al-Hiratan. Mau tanya nih ke Om Prabus. Itu sejarah dapetin Toyota Supra gimana ya Om? Apalagi kilometernya masih low. Soalnya sangat jarang tuh Supra ada di sini. Waduh. Alhamdulillah. Mas Al ya? Ya, Al-Hiratan. Mas Al, salam kenal. Itu nggak susah-susah nyarinya. Buka di waktu itu dia buka di Modcom ya kalau nggak salah. Oh ini belinya dari jual beli online dong? Iya. Jual beli online, masih Modcom. Iya dulu iya. Berapa tahun ya? 4-5 tahun yang lalu. Oh masih lumayan baru lah. Ya. Tapi harga nggak mahal dulu. Harga nggak mahal ya. Maaf, mungkin yang nonton tuh tahu sejarahnya. Lebih lama kali ya. Ya memang kebetulan memang rata-rata mobil-mobil yang seperti jarang ini dia mau pakai nurunin ke aspal tuh sayang banget. Ya. Mungkin dulu saya waktu masih aktif semir sepatu seminggu sekali Pak. Tapi kalau mobil sehari 2 kali bisa bannya semir. Karena kalau udah di jalan, satu lagi tip yang buat yang nonton, saya nggak pernah pakai kaca film. Ya, semua dibuat clear. Semuanya. Ini ada malahan mobil sampai sekarang tuh dari saya ambil sampai sekarang pun orangnya nggak pernah pakai kaca film dan saya meneruskan itu. Saya jadi pernah ke satu waktu masih aktif sering keluar gitu, kok mobil sama-sama ya dari Indonesia sama jenis semua jenis, kok dia lebih bagus daripada yang ada di kita. Salahnya apa gitu? Saya ngopi tuh mas sampai 3 gelas tuh kebingungan, saya liatin aja apa yang salah. Begitu saya lihat, oh kaca film. Kaca film itu begitu mobil itu hitam kacanya, itu sinarnya hilang tuh mobil. Kenapa? Interior itu mempengaruhi penampilan. Pas lihat nih kaca dibuka gitu, kelihatan dalam. Itu lebih indah karena kalau ditutup kaca film, jadi ketutup di sini penglihatan kita. Saya kasih contoh gini, Mas beli Kijang kapsul, sekarang buka kaca filmnya semua. Cuman panas. Saya milih orang kita pakai mobil bagus,
prinsip saya nih, Hmm. mobil bagus tapi nggak kelihatan. Ya. Lebih baik panas tapi saya kelihatan. Kalau mobil tutup ya mobil biasa aja gitu, orang nggak akan tahu siapa kita di dalamnya, ya nggak? Iya. Bener nggak? Ya, ini prinsip saya, karena sayang mas. Karena apa? Saya ngoprek sendiri gitu. Bukan saya pengen nampang, tapi saya pengen emang kelihatan mobil pun diparkir enak kelihatannya. Ya, coba mas lihat mobil saya pasti terang. Benar. Waktu dulu saya masih aktif tuh beli mobil mau kata Vicol kayak apa copot nggak ada urusan. Nah sekali waktu saya buat SL mas. Saya kaca film saya kletek segini mas anti pelurunya. Ah, anti peluru. Iya, bludak. Sampai kaget-kaget abis itu mobilnya saya abis itu kacanya geplek. Itu pernah tuh. Gila. Jadi pengalaman saya banyak. Nah, tapi mobil-mobil GDM itu ada beberapa yang kaca belakangnya buat belakang itu udah nggak bisa diapa-apain karena udah warnanya gelap. Tapi depannya bisa. Pasti kalau supir, penumpang pasti terang, tapi belakangnya seperti Jeep tuh, Land Cruiser sekarang pasti gelap. Ya. Coba mas kalau nggak percaya mobil mas, mobilnya apa? Nggak usah kita lihat merek, nggak usah tahu itu bagus. Buka kaca film. Buka kaca film. Beda. Karena apa? Interiornya itu kan air dari bujur. Beauty kan dari dalam. Nah Iya. itu. Nah gimana? Aduh, bagus ini. Jadi tadi balik tadi tuh ya. Panas. Bukan apa? Mendapatkan mobil nih dari modus.com berarti apa nih? Ada Otot tuh, bejonya Mas. ya? Bukan apa? Itu pertama itu nggak laku-laku. Nggak laku. Iya. Saya akhirnya maaf kalau mas yang punya nggak enak saya itu lama sekali saya telepon. Saya tawar lama. Akhirnya begitu jadi saya hanya sekali telepon aja langsung saya jadiin langsung saya DP. Ya, jadi dia juga kolektor, nggak satu juga. Jadi dulu itu susah mas. Susah ya. Susah. Supra itu di bawah 300 mas. Waduh, 5 tahun yang lalu. 5 lebih dah. Lebih lah ya. Iya pokoknya Tapi antara 10 tahunan lah ya, Iya, masih. nggak sampai kali ya. Itu orangnya punya tuh nangis-nangis jualnya. Iya nggak? Apalagi kan sekarang nih ya. Jadi heran saya gitu. lucu ya. Tadi kan nanya mikir wah ini mobil langka gimana dapat, ternyata dulu malah susah. Dulu kan ada susah importer laku. resminya mas di sini. Oh iya, dimasuk-masukin. Ya, gitu. kalau yang tahun 2000-an lihat pameran, yang merah ini terpamer di sini. Oh, Ada beberapa mobil itu kan. Teman kita juga ada yang punya di sini kan. benar. Jadi ya kembali lagi jeli aja ya, kita lihat listing, lihat ya, apa dan tapi ada gini lah. X factor-nya di bejonya nih. Bejonya. Coba bejo. Beda umur mas. Mereka masih belum, dulu kan saya udah bisa lah ya, karena udah ini. Jadi sekarang kelihatannya mahal karena maaf nih teman-teman, sayanya sudah menjelang udah di penghujung kalian baru ini. Jadi begini nih ya sayanya ini udah dulunya pernah di sini beli murah, tapi begitu di sini mahal kalian baru masuk mekaniknya. Berarti tinggal pinter-pinternya generasi kita nih cari yang future. Tapi saya yakin mas, masih ada beberapa mobil yang lihat itu orangnya masih lebih tua dari saya umurnya, dia nggak tahu tuh harga mobil berapa dan belum dijual. Dan kebanyakan orang-orang itu tangan pertama ya, rumah mobilnya di garasi aja. Nah Mas Al rajin-rajinlah ke rumah-rumah tua itu, Rajin-rajin bergaul intip-intip ya kan? iya, orang tua. Ada itu bener. Siapa tahu tetangga gitu kan nyimpen, oh ada Dan kereta tua mas. pengalaman ya, saya kasih tahu. Saya dulu kalau mau sesuatu mobil itu saya jalan muter, begitu ada mobil parkir, saya pakai kertas mas. Maaf mengganggu kalau berniat jual sebelumnya, saya taruh di wiper tuh. Terus ada orang mogok, Bara lagi mogok, mobilnya saya tawar, hampir digampar saya. Itu saking kepengennya tau nggak? Iya. Jadi suka dulu, tapi akhirnya mereka jual dengan baik dan bersahabat gitu. Sampai sekarang gue masih kontak-kontakan gitu. Bener. Siap. Berarti tuh dapat tips lagi tuh, padahal kita lagi jalan tapi dikasih tips juga. Jadi kalau mau sesuatu ya prinsipnya gini Van, kalau mau sesuatu kejar, jangan malu-malu. Bener. Berlaku nggak usah malu-malu, ya nggak? Iya. Malu tuh gak jadi kaya. Kalau kaya pasti punya malu loh. Benar tuh, itu prinsip bisa buat semua tuh, kerjaan, jodoh, nyari mobil ya. Oke deh.
Nah Om, ngomongin soal perawatan nih, hebatnya semua mobil ini kan bisa jalan nih Om. Nah kalau kerawatnya itu sebenarnya sulit nggak sih Om? Enggak mas ya, tapi yang penting gini ya, mobil itu pertama ya yang harus dipanasin di tempat, ya. Tapi sebaiknya jalan. Oke. Nah, jalan itu juga pengaruhnya satu nih, Wak. Kita harus pakai pelumasnya yang benar. Ya, ini seperti di sini ya, ada beberapa. Ini saya tahun 70-an ya, akhir 70-an tuh udah pakai, tapi treatmentnya aja, iya karena mahal, dulu kan kagak ada duit lagi, ya STP kan mahal, kelasnya beda ya, makanya saya dulu treatmentnya. Nah kalau sekarang ya ada duit ya pakai yang bagus. Karena gini loh mas ya, kalau mobil seperti ini seminggu sekali, kadang-kadang sebulan dipakai, kalau olinya tuh sampai bergerak, itu selesai kita. Ya nggak? Kalau mobil-mobil ini mas, sekali turun mesin, lumayan kita nggak makan sebulan itu. Packing aja. Saya sih nggak perlu apa, ganti packing aja udah setengah mati ya nggak. Makanya kita harus punya pelumasnya yang benar. Makanya saya rasa benar ya. Jadi kalau sekarang udah bisa ya saya pakai STP lah ya yang baik. Nah, kalau dulu sih saya cuma iya tahun 70-an tahun 70-an akhir lah saya pakai. 78 nih. Dan termasuk saya pakai kalau pakai motor pengen trek-trekan kan dulu zaman 2 tak. Itu samping. Pakai oli sampingnya ya. Jadi dulu trademarknya mas kalau udah pakai itu udah ini. Kalau nggak ada duit ini pakai ini dulu broklak supaya baunya dulu kan khusus ya. Baunya beda. Yang penting baunya. Nah, ya itu kalau angkatan tahu seumur saya tahu deh. Tahu tuh. Ini merek udah tahu banget gitu. Dan kejangkauannya susah gitu karena dulu ya. Ya sekarang alhamdulillah udah ada lagi sih, ya, nggak masalah. Dan harganya juga oke lah ya. Ya oke lah. Kalau dulu kan tahu sendiri ya. Iya. Oli 2 tahun ditap naikin lagi. Nah, saya nambahnya pakai treatment dulu. Benar, ini kejadian benar loh, benar. Saya kasih nggak beli itu yang treatmentnya dulu, yang kayak Coca-Cola. Nggak tahu sekarang masih kaleng ada. Yang kaleng, kalengnya. Sekarang udah plastik sih Om, kaleng udah mahal. Iya. Om Koko gila nih, kita dapat cerita yang banyak banget, inspirasi dan segala macam. Kami mengucapkan terima kasih banget Om udah diundang ke Prabus. Nah kalau kita pingin up to date nih Om, siapa tahu nanti bengkelnya udah buka apa, self service? Self service bisa buka di IG saya. IG saya itu bengkel_Prabus. Oke, bengkel_Prabus. S-nya double, jangan satu. Itu Prabus itu nama saya mas. Prakoso Budi Susutio. Oh singkatan. Iya. Nah beruntung saya. Dari dulunya berdiri emang nama saya itu. Ternyata nama singkatan ya. Terima kasih banyak ya mas ya. Siap. Makasih udah menonton. Jangan lupa follow @STP Indonesia dan juga saya di @Iva Ramadana. Terima kasih dan sampai jumpa.